adik-adik semuanya, sahabat belajar. Jumpa lagi bersama Ibu Arista Agustini. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 3, pembelajaran 1. Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini, ada 3 muatan mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, ada IPA, dan juga ada IPS. Dan kegiatan pembelajaran kita dimulai dari menemukan kosakata baku dalam teks eksplanasi ilmiah, membandingkan rangkaian listrik seri dan paralel, kemudian terakhir menemukan perubahan kondisi masyarakat Indonesia di bidang ekonomi akibat pengaruh perkembangan teknologi transportasi. Baik, langsung saja kita ke materi kita kali ini. Apakah kamu pernah membaca kisah para penemu yang menciptakan benda-benda bermanfaat bagi banyak orang? Kisah para penemu dapat dijadikan motivasi. Para tokoh tersebut mempunyai sikap-sikap yang layak diteladani, seperti rasa ingin tahu, rajin, disiplin, kerja keras, tekun, dan mampu bekerja sama. Dengan bekal yang sama, kamu juga sangat mungkin untuk bisa jadi penemu. Ayo, gali terus potensi yang ada dalam dirimu. Ayo, belajar dari Pak Habibie. Sekarang kamu akan memperdalam materi teks eksplanasi melalui biografi tokoh, yaitu Bapak Habibie. Profesor Dr. Insinyur Burhanuddin Yusuf Habibie adalah Presiden ketiga RI yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan, tanggal 25 Juni 1936. Masa kecil Habibie dilalui di Parepare. Sikap hidup disiplin dan kerja keras telah ditunjukkan Habibie sejak anak-anak. Ia memiliki semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia melanjutkan SMA di Bandung dan prestasinya selalu menonjol, terutama pada pelajaran IPA dan matematika. Didukung oleh kemauan keras untuk belajar, selepas SMA beliau masuk di ITB, Institut Teknologi Bandung. Kemudian mendapat beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Jerman jurusan konstruksi pesawat terbang. Ia bertekad bulat untuk bekerja keras dan harus sukses. Habibie selalu menggunakan musim liburannya dengan bekerja mencari uang untuk membeli buku sebagai pendukung sekolahnya. Tahun 1960, Habibie mendapat gelar diploma insinyur di Jerman dengan nilai sempurna. Ia bekerja di industri kereta api Jerman dan berhasil menemukan cara untuk membuat 1000 wagon kereta api berkekuatan tinggi. Di pagi buta, Habibie terus berjalan kaki cepat ke tempat kerja yang jauh untuk menghemat kebutuhan hidup. Kemudian pulang pada malam hari dan belajar untuk kuliahnya. Tahun 1965, Habibie mendapat gelar Doktor Insinyur dengan nilai yang sangat sempurna. Habibie kemudian bekerja di industri pesawat terbang Jerman. Karena sikap disiplin dan kerja keras, karirnya terus naik hingga dipercaya menjadi Vice President sekaligus Direktur dan Penasehat Senior bidang teknologi. Ia menjadi satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan bergengsi di perusahaan pesawat terbang Jerman. Tahun 1968, Habibie mengundang 40 insinyur Indonesia untuk bekerja di Jerman guna mempersiapkan keterampilan dan pengalaman mereka dalam membuat produk industri
Dirgantara Maritim dan Darat di tanah air. Tahun 1974, Habibie diminta pulang ke tanah air dan menjadi penasehat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang. Ia menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi hingga menjadi Wakil Presiden dan Presiden RI yang ketiga. Habibie menyumbang berbagai penemuan dan sejumlah teori di bidang konstruksi pesawat terbang, seperti Habibie Factor, Habibie Theorem, dan Habibie Method, yang dipakai oleh universitas di seluruh dunia. Ia dijuluki sebagai Mr. Crack karena menemukan rumus untuk menghitung cacat badan pesawat terbang. Ia juga menerima banyak penghargaan dan prestasinya diakui berbagai lembaga internasional seperti di Jerman, Inggris, Swedia, Prancis, dan Amerika Serikat, serta menerima penghargaan yang hampir setara dengan hadiah Nobel. Tahun 1976, Habibie mendirikan industri pesawat terbang pertama di kawasan Asia Tenggara, yaitu PT Nurtonio dan industri strategis lainnya. Industri binaannya berhasil memproduksi pesawat terbang, helikopter, senjata, amunisi, kapal, tank, panzer, water cannon, kendaraan RPPM, kendaraan tempur, dan masih banyak lagi baik untuk keperluan sipil maupun militer. Di tingkat dunia, Habibie terlibat dalam berbagai proyek desain dan konstruksi pesawat terbang seperti Fokker, pesawat angkut militer, jet eksekutif, Airbus, pesawat angkut dengan teknologi mendarat dan lepas landas secara vertikal, CN-235 dan CN-250. Selain itu, Habibie secara tidak langsung ikut terlibat dalam proyek perhitungan dan desain helikopter, pesawat tempur multifungsi, berbagai peluru kendali, dan satelit di tingkat dunia. Nah, itu tadi teks biografi dari tokoh Pak Habibie. Nah, kira-kira apa topik masalah dari teks tersebut? Dan apakah teks tersebut termasuk jenis teks eksplanasi ilmiah? Kemudian, apa pesan yang ingin disampaikan penulis melalui teks tersebut? Nah, bicara teks eksplanasi, tentunya teks eksplanasi ilmiah itu ditulis dalam kosakata baku dan juga kalimat efektif. Masih ingat apa itu kosakata baku? Ya, kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Sebaliknya, kosakata non-baku adalah kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kosakata baku wajib digunakan dalam tulisan atau percakapan pada acara-acara formal. Sedangkan kosakata non-baku boleh digunakan dalam bahasa percakapan pada acara non-formal seperti saat berbicara kepada teman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita sudah sampai pada menu latihan. Silakan kerjakan latihan berikut ini. Cermati kosakata non-baku pada teks eksplanasi pensil si kecil yang amat penting. Kemudian, tuliskan pada tabel yang tersedia arti kata dan juga padanan kosakata bakunya.
Nah, di paragraf 1 terdapat beberapa kata yang tidak baku. Dari beberapa kata yang tidak baku yang kalian temukan pada paragraf 1, kalian tuliskan dalam tabel berikut. Tuliskan kosakata non bakunya, kemudian cari kosakata bakunya, dan tuliskan arti katanya. Kerjakan latihan berikut di buku tugas kalian. Ada 4 paragraf ya. Jadi ini baru paragraf 1. Nah, sekarang kita lanjut ke paragraf yang kedua. Ya, di paragraf kedua juga ada beberapa kata kosakata non baku. Berikut kata-kata non bakunya. Ingat, cari kosakata bakunya, kemudian juga arti katanya. Nah, ini paragraf yang ketiga. Nah, ini paragraf yang keempat. Ya. Ada beberapa kata non baku. Kalian tuliskan dalam tabel, kemudian kalian cari kosakata bakunya dan juga arti katanya. Ingat, latihan ini dikerjakan di buku tugas kalian dan tadi kita sudah melihat ada 4 paragraf. Jadi masing-masing paragraf memiliki kosakata non baku. Semua itu kalian tulis dalam tabel dan kalian cari kosakata bakunya dan juga arti katanya. Baik, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah Habibie dengan penemuannya telah memberikan manfaat yang cukup besar terhadap dunia transportasi, khususnya transportasi udara. Kira-kira bagaimana pengaruh alat transportasi terhadap ekonomi masyarakat? Ada yang tahu? Ayo kita amati proses distribusi dalam kegiatan ekonomi berikut. Jadi di dalam kegiatan ekonomi itu ada 3 kegiatan, mulai dari produksi, ada konsumsi, dan juga ada distribusi. Nah, pada bagian distribusi, ini kita sangat memerlukan yang namanya alat transportasi. Perhatikan gambar berikut. Ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi pada gambar tersebut? Ya, ini ada pabrik. Jadi pabrik ini tempat memproduksi barang-barang yang kita manfaatkan atau kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan. Dari pabrik disalurkan produk-produk itu disalurkan melalui alat-alat transportasi. Jadi ada alat transportasi darat, transportasi udara, dan juga mungkin ada transportasi laut.
dibawa ke tempat penyimpanan produk. Kemudian tempat penyimpanan ini bisa jadi agen besar ya. Kemudian didistribusikan ke pedagang besar ya. Kemudian dari pedagang besar lagi didistribusikan ke pedagang-pedagang kecil atau eceran. Baik, ada yang penasaran? Ya, langsung saja kita lihat bagaimana sih proses distribusi itu. Jadi dalam perkembangannya, alat transportasi tidak hanya berperan sebagai alat angkut masyarakat, tetapi juga berperan di bidang ekonomi. Alat transportasi memiliki peran penting dalam menunjang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Alat transportasi merupakan dasar dalam pembangunan ekonomi dan perkembangan industri. Bagi sebuah industri, transportasi berperan penting dalam sistem distribusi barang. Adanya jarak lokasi antara produsen dan konsumen menjadikan alat transportasi dalam sistem distribusi berperan penting. Kegiatan distribusi menggunakan alat transportasi bertujuan mempermudah konsumen untuk mendapatkan barang dan kebutuhannya dan membantu produsen menjual barang dagangannya. Pengelolaan kegiatan transportasi yang efektif dan efisien akan memastikan pengiriman barang dari perusahaan ke pelanggan dengan tepat waktu, terjaminnya keamanan, terjaminnya jumlah barang dan kualitas, serta diterima langsung ke penerima. Tanpa kinerja transportasi yang baik, kegiatan distribusi tidak akan berjalan secara efektif dan efisien. Alat transportasi dalam kegiatan distribusi juga berfungsi untuk penyimpanan produk sementara dari lokasi asal pengiriman ke lokasi tujuan. Tiap-tiap jenis transportasi memiliki karakteristik yang berbeda, serta mempunyai keunggulan dan kelemahan yang berbeda. Perlu pertimbangan dalam menentukan transportasi agar proses distribusi berjalan lancar. Ada dua jenis saluran distribusi, yaitu saluran distribusi langsung dan tidak langsung. Distribusi langsung menyalurkan barang dari produsen langsung kepada konsumen. Distribusi tidak langsung menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen melalui suatu lembaga distribusi seperti distributor, pedagang besar, agen, dan pedagang eceran. Setiap tahap dalam saluran distribusi membutuhkan transportasi dalam pengirimannya. Nah, kita masuk ke dalam latihan. Latihan yang harus kalian kerjakan adalah, ayo amati kehidupan ekonomi di lingkungan sekitarmu. Amati kehidupan ekonomi di lingkungan sekitarmu dan kemudian tuliskan pada diagram berikut bagaimana pengaruh alat transportasi modern terhadap penyebaran barang-barang hasil produksi yang ada di lingkungan sekitarmu. Dan apa yang terjadi pada kehidupan masyarakat jika tidak terdapat beragam alat transportasi modern. Nah, di sini kalian tulis hasil produksi apa saja yang ada di sekitar kalian, kemudian apa yang terjadi ketika belum ada alat transportasi, ya, bagaimana pendistribusian barang produksi tersebut. Kemudian setelah adanya alat transportasi, bagaimana juga penyebaran atau distribusi dari hasil produksi-produksi tersebut. Jadi ditulis pada bentuk diagram ini. Sama latihan ini juga kalian kerjakan pada buku tugas kalian. Ya, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang rangkaian listrik seri dan juga rangkaian listrik paralel. Nah, kalian tahukah apa perbedaan dari rangkaian listrik seri dan paralel? Nah, kalian amati gambar berikut. Jadi, garis yang berwarna merah itu menandakan dia adalah rangkaian paralel. Garis yang berwarna ungu di sini itu adalah rangkaian seri. Kita lihat di sini ada
ada baterai, ada lampu yang disusun secara paralel, ada juga yang disusun secara seri. Jadi jika garis merah yang menyala itu artinya rangkaian paralelnya yang menyala. Kalau garis ungunya yang menyala itu artinya rangkaian serinya yang menyala ya. Nah, jadi dari gambar ini kita amati bahwa ternyata jika rangkaian paralel, nah ini satu lampu, satu saklarnya on, yang ini, nah ini on, nah ini off. Jadi bisa diatur mana lampu yang akan kalian nyalakan. Tetapi kalau pada rangkaian seri, nah ketika dia on, kedua lampunya akan on. Ketika dia off, kedua lampunya akan off. Bisa lihat ya bedanya ya. Jadi kalau pada rangkaian seri, satu on, satu off. Sedangkan pada rangkaian seri, dua-duanya on, dua-duanya juga off. Ya, itu kira-kira secara umum perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Lalu bagaimana sih sebenarnya perbedaannya? Ya. Jadi ini. Jadi dari hasil pengamatan kita terhadap gambar, ya. Jadi kalau dilihat dari susunan bohlam atau lampunya, pada rangkaian seri itu dirangkainya berurutan. Jadi dirangkai berurutan. Ini lampu 1, lampu 2. Sedangkan pada rangkaian paralel itu dirangkai bersusun. Jadi ini ada lampu 1 dengan saklarnya, lampu 2 dengan saklarnya. Jadi dia rangkaiannya bersusun. Kemudian untuk penggunaan kabel pada rangkaian seri itu sedikit. Jadi langsung nyambung dari sumber listrik ke lampu ya dan ke lampu berikutnya. Sedangkan pada rangkaian paralel itu memerlukan lebih banyak kabel karena dia menyambung dari sumber listrik dirangkai ke rangkaian 1, kemudian kembali dari sumber listrik dirangkai ke rangkaian 2. Jadi menggunakan kabel yang lebih banyak. Untuk nyala lampunya, kalau pada rangkaian seri dia sama terang. Tidak sama terang, maaf ya. Tidak sama terang. Karena arus listriknya di sini sumbernya 1 ya, arus listriknya 1. Jadi dibagi dengan banyaknya lampu sehingga nyala lampunya itu tidak sama terang. Sedangkan pada rangkaian paralel, nyala lampunya sama terang. Kemudian, jika salah satu lampunya mati atau dicabut ya, pada rangkaian seri, lampu lainnya juga ikut padam. Ya, jadi seperti yang Ibu bilang tadi, jadi kalau yang satu, kalau saklarnya kita on kan ya, lampunya semua dalam keadaan menyala. Kalau kita off kan, semua dalam keadaan padam. Jadi rangkaian seri lampu lainnya pasti padam. Sedangkan pada rangkaian paralel, jika lampu satunya kita on kan atau kita off kan, itu tidak berpengaruh kepada lampu 2 karena dia sudah memiliki saklar masing-masing. Jadi kalau ini on, ini off. On atau dia mau dinyalakan bersama-sama juga boleh. Intinya bisa diatur kalau pada rangkaian paralel. Mau dinyalakan bersama atau dinyalakan salah satu saja, itu bisa kita atur ya. Karena lampu yang satu dengan lampu yang kedua itu tidak berpengaruh. Jadi walaupun yang satunya padam, yang satunya akan tetap menyala. Nah, selain itu, rangkaian seri dan paralel juga mempunyai perbedaan yang hanya dapat diketahui dengan bantuan alat listrik. Perbedaan tersebut adalah arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri sama besar, sedangkan pada rangkaian paralel berbeda-beda. Tegangan listrik pada tiap-tiap hambatan pada rangkaian paralel sama besar, sedangkan rangkaian seri tidak sama. Jumlah hambatan pada rangkaian seri lebih besar daripada rangkaian paralel. Rangkaian seri membutuhkan daya yang lebih besar daripada rangkaian paralel. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa lampu pada rangkaian seri itu tidak sama terang, sedangkan pada rangkaian paralel itu sama terang. Nah, sekarang
tibalah kita pada latihan. Kalau tadi kalian sudah tahu perbedaannya, nah sekarang Ibu minta kalian tuliskan apa saja perbedaan dan juga persamaan melalui diagram Venn berikut. Jadi ini rangkaian seri, rangkaian paralel. Persamaannya kalian tulis pada bagian tengah ini. Kira-kira apa yang sama dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kemudian perbedaannya ditulis pada bagian ini. Nah, perbedaannya yang ada di tabel tadi bisa kalian salin ke sini ya. Nah, kalian cuma perlu memikirkan apa persamaannya. Karena perbedaannya sudah kita bahas tadi. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Baik. Kalau sudah ya, jadi itu 3 materi yang sudah kita bahas hari ini. Nah, semoga apa yang kita bahas bisa kalian pahami dengan baik dan juga bermanfaat untuk kalian. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih ya. Kita jumpa pada pembelajaran kita selanjutnya dan tetap semangat.